Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Mendengar sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik, Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Yang dimaksud adalah hadis-hadis Nabi. Nah, jika dicermati, hadis tersebut merupakan solusi umat Islam apabila menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini. Apabila manusia itu tempatnya salah dan lupa yang sering mengganggu kehidupan mereka. Nah, untuk itu kita sebagai manusia yang telah memilih dan meyakini Islam adalah agama yang paling benar, maka sebagai pegangan hidup di dunia ini supaya tidak tersesat hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, telah hadir buku referensi yang akan membantu manusia untuk menyelesaikan permasalahan hidup dari semua aspek kehidupan dan menjadikan rasa tenang dan percaya diri dalam melangkah menuju pada kehidupan yang hakiki, yaitu buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, saya Surya akan bersama Anda dan tentu sudah hadir di studio ada Mbak Jamila Azhara dan Mbak Ardian, Book Advisor PT Kamil Pustaka. Saya akan langsung sapa keduanya. Mbak Jamila dan Mbak Ardian, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti Anda bisa bertanya hanya melalui SMS atau WhatsApp 081 180 6543. Mbak Jamila, wah kita udah berapa kali ya ketemu Mbak. Mbak Jamila, Mbak Ardian, ini berarti sukses ya meyakinkan masyarakat bahwa memang buku ini sangat penting. Tapi kita mulai dari awal Mbak, sesuai dengan namanya Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa sih yang maksud pengetahuan di sini tentang, dan ini buku tentang apa Mbak Jamila? Iya. Jadi buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah sebuah buku ya, bisa dikatakan sebuah buku yang menjelaskan tentang seluk-beluk secara keseluruhan tentang Islam ya. Dari mulai soal keimanan, tauhid, ibadah madho, sejarah, kemudian juga tentang masalah harta, bagaimana mengelola harta, termasuk mengelola harta temuan ya. Karena harta temuan ini kan banyak, bisa berupa uang, bisa berupa hewan, bisa berupa juga harta temuan berupa anak manusia, gitu kan? Nah, makanya nanti di sini dijelaskan. Kemudian juga tentang masalah jihad, perang, dan juga hubungan sosial, keluarga, masyarakat, termasuk juga bangsa, politik, hukum, dan bisnis di dalam Islam. Semuanya dijelaskan di dalam buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini sepintas memang mirip seperti tafsir, tetapi di sini penjabarannya atau penyusunannya tidak seperti terjemahan atau tafsir pada umumnya, tetapi ini disusun berdasarkan tema. Kalau tafsir atau terjemahan pada umumnya itu kan diawali Al-Fatihah di hari An-Nas. Lah, kalau ini di ayat-ayat Al-Quran itu nanti dipecah-pecah, dikelompokkan ke dalam setiap tema dan subtema. Kemudian dilengkapi dengan asbabun nuzulnya langsung di bawahnya. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya tema ini ada hadis, hadisnya pun langsung disampaikan di situ. Setelah itu, setelah hadis, pasti orang juga gini ya, kenapa sih Rasulullah ini mensabdakan hadis? Nah, nanti di sini dilengkapi juga dengan asbabul wurud. Setelah asbabul wurud, nanti di sini dilengkapi juga dengan penjelasan per tema, di mana penjelasan ini nanti diperkuat oleh penjelasan dari para ulama, yaitu para ahli tafsir, ahli hadis, dan juga para ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka yang disusun dalam 7 jilid dengan 31 bab dengan ketebalan 2.940 halaman, tentunya dengan 1.600 subtema. Nah, ini nanti dijelaskan sangat rinci sekali. Dan buku ini ada beberapa hal nanti di sini. Kenapa sih ensiklopedia? Biasanya kalau kita ngomongin ensiklopedia itu, apalagi yang pekerjaannya sudah sibuk banget, pasti aduh ensiklopedia ruwet mumet gitu. Nah, tebel lagi bukunya. Tebel lagi. Orang sudah terpatri kan kalau yang namanya ensiklopedia itu pasti bukunya tebel, tulisannya jelimet, ruwet bacanya ya kan. Nah, harus mikir dulu kalau baca supaya paham gitu. Nah,
Kalau untuk ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya, kita nggak perlu seperti itu sih. Ini nggak usah, momok ini dihilangkan aja. Kenapa? Karena ini bahasanya sangat-sangat sederhana, mudah dipahami, gampang dicerna karena bahasanya komunikatif. Jadi untuk anak SD kelas 4, kelas 5 ini sudah bisa membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, dan juga sudah istilahnya kita nggak perlu takut anak itu tanya gitu ya, istilahnya gitu ya. Paling ada hal-hal sedikit yang mungkin anak-anak nggak tahu gitu ya, tanya ke kita. Nah, ini nanti ada dijelaskan di sini. Dan ini untuk tulisannya kita juga nggak perlu bingung. Aduh, tulisannya kok paling kecil gitu ya. Kacamataku tebel gitu ya. Nah, ini nggak usah bingung karena kita pakai font 14. Kemudian juga untuk tulisan Arabnya kita pakai khotnya Madinah dengan rasemnya Utsmani. Jadi tulisannya meskipun tipis Arabnya, tetapi ada nafas di setiap huruf. Ya, ada selah gitu kan, ada jeda di setiap hurufnya. Jadi kita nggak perlu takut nanti susah bacanya gitu, nggak usah. Terus kertasnya ya kan, karena ini ensiklopedia tentunya untuk kita bisa baca sepanjang waktu ya. Nah, ini buku kertasnya hardcover lapis UV, kemudian kertas dalamnya kita pakai art paper 120 gram, dan ini doff. Biasanya kalau art paper itu kan mengkilat. Kalau ini doff ya, ini doff, jadi ketika kita baca kita nggak akan silau meskipun kena sinar. Ini netizen yang melihat ya, bukunya yang seperti penasaran ini. nih. Yang penasaran. Iya. Dan ini sebelum dijilid. Ini jilid ke berapa Mbak Jamila? Ini buku jilid ke-6. Buku jilid ke-6. Buku jilid tebalnya ke-6. segini ya? Tebalnya segini. Wah. Yang paling tipis jilid ke-5, separuhnya ini. Separuhnya. Dan ini sebelum dijilid, buku ini dijahit dulu. Jadi insya Allah aman. Kuat ya? Iya. Nggak gampang rusak ini? Nggak gampang. Kalau misalnya ini, kalau misalnya cuma dijilid aja kan gampang protoli. Iya, betul. Dilem gitu kan, nah Iya. gampang protoli. Kalau ini dijahit dulu. Jadi insya Allah, dan kalau untuk berat bukunya, kalau satunya gini ya lumayan sih. Orang ini kalau 7 jilid ini ada 16 kilo. Iya, ini ada 7 jilid ya? Ada 7 jilid. 7 jilid. 7 jilid dan ini beratnya Totalnya 16 kilo. 16 kilo. 16 kilo. Dan untuk penyimpanan juga nggak perlu khawatir kalau misalnya, waduh lemari bukuku penuh gitu ya. Nah ini kita ada box. Oh, ada box. Dia ditaruh di dalam box masuk itu ya? Iya, dalam 7 boxnya. jilid itu 7 jilid. Dan juga ketika kita mau melihat jilid per jilidnya, kita nggak usah khawatir karena di box itu nanti ada tema-tema yang disajikan di setiap buku. Oh begitu. Jadi tinggal lihat ya, nggak perlu ngacak-ngacak halaman per halaman. Nggak perlu. Jadi kita tinggal lihat nanti di box itu di buku jilid berapa kita ingin baca. Ya kan? Nanti tinggal lihat di sini ada nomor bukunya. Nah, jilid keberapa, bab apa, semuanya gampang dilihat di luarnya gampang, ya. Dan ini yang memudahkan, tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema, ya kan? Jadi memang PT Kamil Pustaka menghadirkan buku ini untuk kita sebagai seorang muslim lebih mudah lagi bagaimana sih memahami Al-Quran dan hadis yang bukan hanya sekedar moco gitu kan, bukan hanya sekedar baca ya kan, tetapi kita benar-benar memahami isi daripada setiap ayat-ayat Al-Quran dan juga bagaimana penjabarannya di dalam hadis itu. Biasanya kan ada penjelasan atau tafsir yang kita harus mikir ini maksudnya apa gitu ya. Dari hadis ataupun Quran itu terjemahan terus tafsirnya. Tapi bahasanya kok kayaknya kurang, saya harus berpikir maksudnya keras. Gitu. Ya apa gitu ya. Maksudnya kalau ini tidak ya Mbak? Kalau ini enggak. Jamila, ya? Jadi ini benar-benar memudahkan kita gitu ya. Orang awam pun ya. Bahasanya komunikatif. Jadi gampang banget untuk kita langsung paham ya. Oh, ternyata begini gitu ya. Jadi kita benar-benar paham dengan bahasa yang disajikan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Oke, keren. Nah, Mbak Jamila, pemaparan permasalahan kan selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis ya. Nah, kira-kira nih tema apa sajakah yang dibahas di ensiklopedia ini? Di ensiklopedia. Jadi tema-tema keseluruhan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kan kita ini butuh yang namanya petunjuk. Betul. Ya kan? Saya dari Tebet ke sini, ya, ke Joglo, saya juga butuh maps. Ya kan? Nah, kalau saya nggak bisa baca peta, saya bisa kesasar gitu kan. Betul. Ya kan, yang harusnya misal nih, cuman nyampe, kalau tadi saya lihat cuma sekitar 49 menit. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak bisa baca map, bisa nanti malam saya nyampe sini gitu kan. Nah, ini makanya bagaimana
kita menyikapi kehidupan ini ya dengan buku petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah, ya kan? Nah, di sini di buku jilid 1 dijelaskan tentang bab masalah agama. Nah, di bab agama ini dijelaskan boleh nggak apa sih yang dimaksud dengan ikhlas dalam beragama, gitu ya? Apakah ikhlas di dalam beragama itu ketika misalnya kita ini sudah pergi haji, bayar mahal, ya kan? Pulang kalau nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji nggak mau noleh. Nggak mau. Gitu. Apakah itu sudah dikatakan ikhlas dalam beragama, gitu ya? Nah, nanti dijelaskan di sini. Bukan berarti kalau kita dipanggil Pak Haji atau Bu Haji itu nggak penting. Bisa jadi ketika kita di suatu daerah, ya kan? Kita mau berdakwah misalnya, di mana orang-orang itu kalau durung haji, kok usah dirungokno. Nah, itu kan kadang-kadang ada yang penting, ya kan? Status kayak gitu ada yang penting. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya menyikapinya? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga misalnya nih, kita puasa Senin Kemis. Ya kan? Orang biasanya puasa Senin Kemis itu ada yang sunalillah, ya kan? Ada juga yang karena menginginkan sesuatu. Ada motif-motif tertentu, ya kan? Nah, ini apakah sudah dikatakan ikhlas ketika kita melakukan ibadah seperti itu? Nah, ini nanti dijelaskan juga. Kemudian juga tentang misalnya Islam itu apa sih? Maknanya apa? Artinya apa? Semua orang kita ini kalau ditanya agamamu apa Islam? Islam itu apa sih? Yus pokoknya Islam, ya kan? Pokoknya dari dulu Islam gitu ya. Saya lahir dari keluarga Islam, yes Islam gitu ya. Nah, nanti dijelaskan di sini apa sih Islam itu sebenarnya. Nah, kemudian juga di jilid 1 ini dijelaskan tentang rukun iman, ya kan? Jangan sampai kita ini, Pak, Bun, rukun iman itu apa? Waduh, apa ya? Ini kan guru waktu nih. Ya kan? Nah, makanya orang pun juga kadang bingung ya antara rukun iman dan rukun Islam, gitu kan? Nah, ini yang 5 sing di, sing 6 sing di gitu kan? Kadang kan keliru gitu kan. Nah, nanti di sana kan rukun iman itu apa aja sih dan maknanya bagaimana? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, ya kan? Kemudian iman kepada qada dan qadar. Nah, nanti dijelaskan kenapa sih kita ini harus beriman kepada Allah, kenapa kita ini harus beriman kepada malaikat Allah, dan ciri-cirinya malaikat itu yang seperti apa, malaikat itu apa saja tugasnya, gitu. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian juga iman kepada kitab-kitab, ya kan? Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Padahal sebelum kan sudah ada Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Nah, kenapa Al-Quran ini diturunkan? Kemudian bagaimana sih sebenarnya contoh iman kepada nabi dan rasul? Ada berapa nabi, ada berapa rasul? Kemudian iman kepada hari akhir, hari penghisapan, ya kan? Bagaimana tentang tanda-tanda kiamat, gitu ya? Nah, jadi semuanya diatur, ada di buku ini ya? Semuanya ada dijelaskan. Pengetahuan dasar agama, pembekalan buat anak-anak ada semua ya? Ada semua. Dan saya ini, boleh lihat bukunya, boleh. Pak? Dan ini ada Al-Quran, ya kan? Ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada asbabun nuzul, asbabul furud, dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Nah, kalau ini buku jilid 6, ya kan? Karena ini buku jilid 6, nanti di dalamnya itu berisi tentang akhlak. Akhlak tercela, akhlak terpuji, itu yang bagaimana. Ini bukunya keren loh, Mbak. Iya banget. Ini kalau kena air, kecipratan air dilap aja paling. Dilap aja, tempelin tisu aja. Nah, huruf Qurannya tulisan juga tintanya itu nggak akan luntur. Iya. Nah, ini tulisan Al-Qurannya juga enggak pendek ya, enggak rapet ya. Enggak rapet. Jadi bisa dibaca, enggak ada, memang enggak ada ininya Latinnya enggak ada ya, tapi memang mudah dibaca ya. Iya, sehingga itu yang memudahkan kita untuk membaca. Harokatnya juga jelas sekali, serenggang-renggang. Iya. Kan kadang-kadang kita kalau baca tulisan Arab yang rapet, iki titik 2 apa tasjid gitu kan kita mikir gitu ya. Nah, nanti kalau ini enggak. Jadi ini benar-benar jelas banget untuk bisa kita mempelajarinya. Ini buku yang sangat menyenangkan kalau saya lihat ya dari beberapa makalah. Terus tadi Mbak Jamila cerita bahwa ini sangat komunikatif sekali, betul. Kalau dilihat dari bahasanya, saya sempat baca ini enable dan lain sebagainya. Nah, ini bagi pendengar yang ingin memiliki buku ini gimana caranya? Mbak Ardian ya. Nah, ini kalau soal jualan ini Mbak Ardian ini ya. Mbak Ardiana gimana nih? Kalau harganya terus cara mendapatkannya itu bagaimana, Mbak Ardiana? Untuk para pendengar ya yang ingin memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya Pak, caranya sangat mudah sekali. Karena ini tidak dijual di toko buku manapun. Oh, enggak dijual di toko buku? Tidak ada di toko buku manapun. Oke. Jadi kalau ingin memilikinya langsung aja pesan.
Gimana caranya, Mbak? Bisa melalui WA, SMS atau telepon ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang lagi, ke nomor 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Ya. Dan untuk pendengar yang ingin mengetahui harga buku ini ya Pak, cukup terjangkau sekali, hanya 3.200.000 saja. Dan untuk 35 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan diskon sebesar 400.000, jadi cukup membayar 2.800.000 saja. Ya, dan ada bonusnya lagi nih Pak. Apa itu? Bonusnya dapat ini Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa. Oh ya, wah. Ya. Bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa. Perkata 2 bahasa. 2 bahasa. Oh, oke. Iya. Terjemahan perkata 2 bahasa ya. Dan ini juga diterbitkan oleh PT Kamil. Sama, Iya. pasti produknya sama ya, Produk kualitasnya benar. sama kayak buku ini Iya. ya. Wah, keren banget Mbak Jamila. Jadi jangan tunda lagi ya bagi pendengar yang ingin memiliki buku yang sangat bagus ini. Anda bisa hanya cukup SMS atau WhatsApp, formatnya gampang, nama, ketik nama Anda, spasi, kemudian alamat, kemudian spasi, tunai atau angsuran. Kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi ya. Anda cukup SMS atau WhatsApp, kemudian nama, ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0821 3908 7539. Iya. Harganya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ardiana, harganya Rp3.200.000. Tapi bagi 35 pemesan tunai pertama ada bonus Rp400.000 ya. Jadi Anda cukup membayar Rp2.800.000. Nah, cara kalau yang angsuran itu bagaimana, Mbak Ardiana? Kalau untuk angsuran dari harga flat 3.200.000 bisa diangsur flat maksimal 8 kali. Jadi per bulannya cukup Rp400.000 saja. Rp400.000 ya. Iya. Jadi kalau yang bayar angsuran harganya normal ya? Normal 3.200.000. Iya. Nggak pakai bunga ya? Nggak pakai bunga, nggak pakai DP, nggak pakai denda. Pokoknya cicilan pertama, angsuran pertama Rp400.000 Iya, itu betul. sudah langsung. Iya, dan bukunya juga sudah langsung diterima semua. Oh, Bukunya jadi nggak Langsung dicicil. dicicil Oh, semua, iya. nggak dicicil nih meskipun bayarnya Wah, angsuran. Enak sekali Istimewanya ya. lagi juga bergaransi nih Pak. Garansi ada? Garansi seumur Wah, hidup. kayak beli elektronik ya, ada garansi. Garansinya gimana tuh Mbak Ardiana? Ya, garansinya kan bukunya ini kan juga tebal dan banyak ya Pak ya. Jadi kalau sewaktu-waktu mau baca nih, mau 5 tahun lagi mau dibaca, terus ada yang miss gitu ya, bisa nanti kami ganti. Iya, wah dengan yang keren baru. ini. Apalagi coba yang kurang ya kan? Iya. Jadi ada ini bisa ada klaim nanti ya kalau misal wah, saya baca ternyata ada halaman yang kurang misalnya. Saya klaim nanti akan diganti dengan sesuai jilid yang diklaim. Yang diklaim tadi ya. Oke, tapi nggak ganti semuanya ya, Mbak. Oh enggak. Masa rusak semuanya? Iya ya. Oke. Baik, Mbak Jamila dan Mbak Ardiana, nanti kita lanjut, kita jeda dulu. Tapi bagi pendengar yang ingin memesan silakan, caranya gampang. Cukup ketik nama, spasi alamat Anda, spasi tunai atau angsuran, kemudian kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, 0821 3908 7539. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor. Resapkan, lapiskan Damdex, hebat mutunya, tahan di tes rendam dan bakar. Artinya, Damdex tahan pengaruh matahari dan hujan. Damdex, better, faster, stronger. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis.
Apa keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2.490 halaman, hardcover berlapis UP, matte paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci dan setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, Hadis, Asbabul Nuzul, Asbabun Wurud, serta penjelasan sains. Bahasanya pun ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Kirim SMS atau WA dengan format nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set Rp3.150.000. Promo tunai diskon Rp450.000 menjadi Rp2.700.000. Promo angsuran bisa diangsur flat 8 kali masing-masing Rp394.000. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini diskusinya seru banget. Pas tadi iklan juga kita masih bahas mengenai beberapa hal yang ada di buku ini. Ternyata memang ini buku yang betul-betul sangat recommended banget untuk pendengar, khususnya yang memang ingin mengetahui apa sih hal-hal yang boleh dan tidak boleh sebagai pedoman dalam kehidupan. Misalnya kita diskusi soal hak waris ya, cara mengatur hak waris, karena itu kan sering terjadi konflik. Gimana supaya nggak konflik? Ternyata di sini juga ada ya Mbak ya? Di sini dijelaskan. Karena kita ini kalau kita mau ngomongin hak waris ya, kita jangan berpatokan pada hukum negara, ya kan? Karena hukum waris ini Allah sendiri yang istilahnya yang menuliskan gitu ya, yang mewajibkan gitu kan, istilahnya yang menghitung sendiri itu Allah gitu kan, untuk tentang hukum waris ini ya, itu tertulis di beberapa ayat ya kan. Nah ini nanti dijelaskan berapa sih pembagiannya gitu kan. Nah, kalau misalnya antara suami istri, salah satunya meninggal tapi tidak punya anak, pembagiannya bagaimana? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Atau misalnya kadang-kadang kan karena ada hukum negara, ya kan? Kadang-kadang orang tidak paham sehingga mengabaikan yang namanya hukumnya Allah tentang hak waris ini, gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan. Bahkan bagaimana sih kadang ada orang yang nggak paham sehingga anak angkat dikasih hak waris, ya kan? Padahal ini diatur di sini ya. Itu diatur. Anak angkat ini dapat warisan atau dapat hibah. Nah, namanya warisan atau hibah namanya itu. Nah, hibah ini kapan diberikan? Gitu kan? Kalau misalnya pembagian warisan, misalnya pembagian ketika orang tua ini masih ada, apakah itu dikatakan waris? Ya, yang dimaksud dengan waris itu apa sih? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Pembagiannya bagaimana gitu kan. Nah, nanti dijelaskan. Kadang memang hukum negara ketika digunakan untuk menyelesaikan persoalan waris, masih ada yang kurang terima, masih ada yang merasa terdolimi, adil segala macam. Jadi ini sebagai rujukan juga, sebagai penengah, rujukan, kira-kira sebagai begitu penengah. Tapi memang di sini dijelaskan tidak semendetail ilmu faraid. Ya kan, kalau ilmu waris itu kan memang jelimet banget gitu ya. Ini memudahkan. Ini memudahkan gitu ya. Istilahnya ini garis besarnya seperti ini gitu ya. Kita nggak perlu yang jelimet-jelimet. Saya sendiri belajar ilmu waris gak kelar-kelar. Ya oke. Jadi tadi 31 tema sudah dijelaskan, termasuk tadi soal hak waris. Nah, persoalan lain apa nih Mbak Jamila yang ada di buku ini? Banyak sekali persoalan-persoalan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya di dalam buku jilid 6, kebetulan ini pas yang dibawa buku jilid 6, ini ada tentang masalah akhlak, hubungan sosial dan juga masyarakat, ya kan, hubungan masyarakat. Kita ini hidup bersosialisasi, tapi kadang-kadang kita ini masih mementingkan egois diri sendiri. Misal nih, kira-kira menjolimi enggak sih ketika kita punya punya gawe, ya kan? Terus nutup jalan, ya kan? Akhirnya orang lain, waduh, ini yang nggak tahu jalan bingung, mau muternya kemana gitu kan. Nah, atau misalnya kita punya dagangan, ya kan, yang mana pemerintah setempat sudah melarang untuk digelar di trotoar, ya kan. Nah, untuk digelar di trotoar. Tapi ketika nggak ada pemerintah aja, nah, akhirnya kita gelar di trotoar.
kira-kira ini menzolimi enggak ya? Nah, terus hasil pendapatan yang kita dapetin dari menzolimi seperti ini halal atau haram? Nah, ini harus kita pahami juga. Ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang misalnya nih, hubungan masyarakat ini sebenarnya banyak ya. Hal-hal yang kita ngomongin masalah hubungan masyarakat. Kita ini ngaji, biasanya ini terjadi di bulan Ramadan yang paling sering. Ngaji setelah salat tarawih kan pasti biasanya tadarusan, ya kan? Nah, tadarusan kenceng-kenceng pakai mic, ya kan? Sampai kadang-kadang jam 12 malam, ada yang sampai jam 11 malam, ya kan? Nah, ini kira-kira menjolimi nggak sih? Mengganggu nggak sih? Kan kita ini semuanya pada sahur, ya kan? Nah, kalau terganggu tidurnya ini sebenarnya menjolimi nggak? Boleh nggak sih? Etikanya bagaimana? Nah, ini nanti dijelaskan di samping ini tentang adab-adab dan juga etika serta tata cara. Kadang-kadang kan kalau kita misalnya di masjid ya, kita mau sholat cepat-cepat karena kita terlambat dengan sholat jamaah, kita sholat, ternyata di situ ada yang lagi baca Quran, dikencengin lagi, kira-kira mengganggu yang sholat nggak sih? Nah, ini nanti juga dijelaskan. Dan ini masuk dalam akhlak tentang berlebih-lebihan. Boleh nggak sih kita ini berlebih-lebihan, gitu ya? Baik itu tentang misalnya berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Kalau mak-mak mah biasa berlebihan fashion, ya kan? Nah, kalau wanita itu kan kalau berlebih-lebihan kan paling di situ ya kan, tentang fashion. Oh, belanja baju terus, kadang itu keinginan atau kebutuhan. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian hubungan sosial antara laki-laki dan wanita, ya kan? Nah, antara laki-laki dan wanita ini pun nanti dijelaskan di sini ya. Dari mulai perkenalan, pernikahan sampai tentang permasalahan di dalam rumah tangga, ya kan? Apa itu nusyus? Suami yang nusus, istri yang nusus itu yang seperti apa? Kemudian syarat-syarat terjadinya talak, syarat-syarat terjadinya rujuk, itu apa saja syaratnya? Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang li'an itu yang bagaimana, kulu itu yang seperti apa? Nah, ini itu nanti dijelaskan di buku. Kulu itu maksudnya apa, li'an itu seperti apa? Itu ada jelas pengertiannya. Ada dijelaskan dan itu ada ayat Al-Qur'annya serta hadis, ya kan? Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang masalah hubungan sosial ini juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan poligami. Poligami ini yang seperti apa sih sebenarnya yang disyariatkan? Nah, ini ada penjelasan di sini, gitu kan? Karena kadang masih banyak orang yang kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan poligami, ya kan? Sehingga karena kurangnya pengetahuan, ya kan, mereka banyak yang menentang. Gitu loh. Nah, ini nanti jadi dijelaskan. semuanya ada di situ. Ada di sini. Ya. Dan juga berlebih-lebihan misalnya nih kadang-kadang kan kita gini ya, terima sesuatu hal yang istimewa, yang istilahnya surprise, ya kan? Akhirnya bikin status. Nah, alhamdulillah rezeki istri soleha. Alhamdulillah dapat hadiah dari beb. Ayang beb gitu kan. Nah, hal seperti ini itu sebenarnya boleh nggak sih berhubungan dengan ria atau berhubungan dengan kesombongan, nggak sih? Nah, ini nanti dijelaskan tentang hal-hal ujub. Kita ini kadang-kadang kan nggak sengaja, ya kan? Tipis karena, ya kan? Nah, tiba-tiba, loh, itu ujub tuh ternyata. Nah, kayak gitu kita nggak ini. Atau misalnya kita begitu mengagung-agungkan, ya kan? Yang namanya jabatan, atau mengagung-agungkan yang namanya pangkat, atau mengagung-agungkan yang namanya nasab, darah biru, gitu ya. Aduh, darahku merah, gitu. Silsilah keturunan, gitu ya. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, kemudian dijelaskan juga di sini tentang akhlak ini masalah ghibah. Nah, ini ghibah yang diperbolehkan, yang bagaimana, ghibah yang tidak diperbolehkan, yang seperti apa. Nah, ini pun nanti dijelaskan di dalam buku ensiklopedia jilid 6 ini. Wow, keren. Nah, kelebihan dan keunggulan dari buku ensiklopedia ini, pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, atau ada lain yang perlu juga diketahui oleh masyarakat? Kelebihannya buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, kalau saya bilang yang pertama buku ini bestseller. Karena satu-satunya yang ada di Indonesia, kalau saya bilang karena ini lengkap. Bukan hanya berisi Al-Quran dan hadis, tetapi ada asbabun nuzul, asbabul furuj, dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtema, sehingga di sini kita bisa benar-benar memahami. Contoh kasus misalnya nih, tentang masalah hijab. Kenapa wanita itu harus berhijab? Ya kan? Nah, ini pun dijelaskan, dan itu bukan hanya penjelasan secara, oh katanya si fulan atau fulana, enggak, tetapi ini ada penelitiannya. Dan itu nanti disampaikan juga di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Kemudian juga
buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dari awal terbitnya tahun 2013, yang mana saat itu Wakil Menterinya Bapak Nazaruddin Umar, ya kan? Nah, beliau mengatakan bahwa buku ini kaya dengan tema dan subtema, sehingga ini akan memudahkan setiap Muslim untuk mencari pengetahuan tentang keislaman yang sesungguhnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dengan tema-tema yang masing-masing kita ingin yang mana dulu, gitu kan? Nah, juga pembaca ahlinya Bapak Muklis Hanafi. Nah, di sini Bapak Muklis Hanafi mengatakan juga bahwa ini ibarat tafsir modern, karena pendekatan-pendekatan ilmu yang ilmu pembahasannya ada di dalam sini, itu pendekatannya ada ilmu teknologi, sejarah, gitu kan, sosiologi, antropologi, hukum politik, dan juga ekonomi. Bahkan hal-hal yang ada di sekeliling kita, teknologi, televisi saja. Ternyata di dalam Quran Surat Fusilat dan Quran Surat Qaf itu sudah dibahas. Nah, televisi ini hadir mulai kapan sih? Jauh sebelum televisi itu ada, sudah di Al-Quran kan 1440.000 tahun yang lalu, ya kan? Nah, itu sudah membahas yang namanya televisi, sudah membahas yang namanya sidik jari, sudah membahas tentang DNA, ya kan? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tinggal bagaimana kita ini mau mengamalkan, meneliti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, jadi Anda cukup baca yang ada dalam ensiklopedia ini, maka pengetahuan Anda akan luar biasa ya. Insya Allah. Jadi ini pengetahuan, ya katakanlah untuk dai-dai, pembekalan gitu ya. Pembekalan. Atau di perpustakaan misalnya ya, melengkapi bacaan-bacaan Anda di perpustakaan. Jadi bagi Anda yang baru bergabung ya, baru bergabung bersama kami, ini bukunya keren sekali. Saya bacakan lagi harga dan cara pemesanannya ya. Nah, harga buku ini harganya Rp3.200.000 yang terdiri dari 7 jilid. Ya, 7 jilid ada 31 bab. Kemudian tebalnya sekitar 2.000 berapa tadi Mbak? Tebalnya 2.940 halaman. 2.940 halaman ya. Kemudian beratnya sekitar 16 kg. Jadi bukunya berat banget dan harganya Rp3.200.000 yang dapat Anda bayar secara cash, tunai atau angsuran. Cara pemesanan gampang sekali. Cukup ketik nama Anda, spasi alamat Anda, kemudian spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, 0821 3908 7539. Untuk 35 pemesan tunai pertama, Anda akan mendapatkan diskon pembayaran ya, diskonnya Rp400.000 ya, Rp400.000 dari 3.200.000 Anda cukup membayar Rp2.800.000. Nah, kemudian bagi Anda yang masih ada bonus lagi ya, Mbak bonusnya Jamila ya? Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu hanya untuk 35 pemesan tunai saat ini. Saat ini, talkshow-nya berlangsung ya, benar. 35, jadi terbatas dong bonusnya ya? Iya, terbatas. Makanya cepat-cepat supaya masuk ke 35 pemesan tunai. Iya, 35 pemesan tunai, Rp400.000 diskonnya, keren kan? Apalagi, nah kemudian bagi yang membayarnya dengan cara angsuran, ya, Anda ini harganya normal. Harga normal Rp3.200.000. Jadi Anda bisa mencicil selama 8 kali dengan masing-masing cicilan Rp400.000 flat. Nggak ada bunga, nggak ada tambahan. Pokoknya apa-apa. Barang datang langsung bayar. Benar. Itu kan kalau yang di Jabodetabek ya, Mbak? Ya. Kalau yang di luar gimana? Kalau yang di luar itu di luar Jawa ya, di luar Jawa itu kami minta untuk transfer dulu. Nah, transfer dulu plus sama ongkos kirimnya. Ongkos kirim ya. Ongkos kirimnya. Nanti akan diberitahu dong berarti. Nanti akan diberitahu ongkos kirimnya berapa, ya kan? Nah, itu baru bukunya kami kirim. Nah, kalau untuk luar Jabodetabek, di luar Bandung dan di luar Surabaya, bukunya nanti kami kirim. Ada jaminan nanti buku datang ya? Iya, jadi bukunya insya Allah pasti datang, ya kan, nggak usah khawatir. Ya kan? Nanti setiap bulannya tetap angsurannya secara transfer ke rekeningnya PT Kamil Pustaka. Nah, untuk pembayaran ini baik Jabodetabek, Bandung maupun Surabaya bisa COD.
Oh, bisa langsung COD Bisa ya? COD, jadi bisa langsung dititipkan ke kurirnya PT Kamil Pustaka, atau kalau mau transfer nanti juga bisa transfer ke rekeningnya PT Kamil Kamil Pustaka. Pustaka. Nah, dan untuk wilayah Jabodetabek, ya kan, Bandung, kami berikan free ongkir Iya. untuk berat 16 kilo. Wow. Free ongkir 16 kilo per Ya, waktu ya. jadi makanya segera untuk menjadi 35 pemesan tunai saat ini ya, cukup SMS, WA ataupun telepon ke nomor 0821 3908 7539. Ya. Jadi SMS atau WA atau telepon ya, paling tidak untuk informasi awal ya. Benar. Segera nanti Anda bisa ngecek nih, saya udah yang keberapa nih. Jadi buru-buru ya, Anda bisa langsung hubungi 0821 3908 7539 untuk informasi buku ensiklopedia ini. Ada lagi loh, garansi 5 tahun ya. Iya, Mbak garansinya Jamila, sebenarnya bukan 5 tahun, ya kan? Yang namanya kita baca ensiklopedi, Iya. itu kan kadang-kadang kalau misalkan bisa dikatakan karena kalau masih kerja, masih dinas, gini kan kadang baca bukunya belum sempat. Iya, Nah, betul. kadang-kadang bisa di tahun ke-6, tahun ke-10 gitu ya, selama pembeliannya langsung ke data kami, karena ini kan nama pembeli kan masuk ke data kami ya. Masuk ke database. Masuk ke data, jadi nanti ketahuan. Oh, iya. Nanti ketahuan, jadi nanti bisa kami tukar mana yang miss halamannya, itu bisa. Kalau misalnya COD, ya kan, kadang-kadang kami beri kesempatan untuk dibuka, karena nanti setiap jilid bukunya itu disegel. Oh gitu. Iya, jadi bukan di boxnya aja yang disegel, tapi per jilid bukunya juga disegel. Oke, dibuka terus? Sekarang buka, ya, dicek. Nanti kalau misalnya ada miss, bisa langsung minta ditukar. Kalau misalnya belum sempat buka, ya nanti pas ketahuan gitu ya, Iya, nanti bisa ditukar kami berikan sesuai dengan garansi. jilid tertentu ya. Benar. Oke, wow, kapan lagi ada garansi yang seperti ini ya, keren ya. Oke, bukunya sangat inspiratif sekali karena memang dari bahasanya itu sangat komunikatif sekali. Jadi ini bisa jadi pegangan, bisa buat cerita ke anak-anak di rumah, gitu ya. Ada satu keluarga, ya kan, ada satu keluarga itu membeli buku ini. Dan insya Allah sudah mau habis kalau nggak salah ya keseluruhannya, karena dibaca setiap habis sholat maghrib. Oh gitu. Jadi habis sholat maghrib ngumpul gitu ya, baca masing-masing pegang satu buku anggota keluarga, terus bebas silakan pilih tema yang disuka, gitu kan. Kan kadang-kadang kita ini, oh besok kan mau menjelang puasa, kira-kira apa ya bekali puasa gitu kan. Jadi kayak semacam bikin kajian rutin keluarga gitu ya. Wah, jadi masing-masing berkualitas pegang dong. sendiri-sendiri. Atau mungkin kita pernah punya pertanyaan atau anak-anak tanya ya, Bunda, kenapa sih sholat subuh itu kok sebelum matahari terbit? Kenapa sholat subuh itu bukan setelah matahari terbit? Kenapa kok sebelum gitu ya? Kan masih ngantuk saya Gitu kan. Nah, itu nanti ada penjelasan di sini, dijelaskan kenapa waktu-waktu sholat itu ternyata berhubungan erat dengan fisiologis di dalam tubuh kita. Oh, gitu kan? Iya. Dan itu berhubungan juga dengan spektrum warna alam, ya kan? Karena spektrum warna alam ini berubah-ubah. Ketika subuh, ini spektrum warna alam berwarna biru. Nah, warna biru ini kan warna damai, sejuk, happy gitu ya. Sehingga kalau kita bangun yang pagi, ya kan, itu kan rasanya seger kan. Apalagi kalau kita mandi sebelum adzan subuh, ya kan itu menyehatkan banget. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian kalau maghrib, kenapa sih menjelang ini senja, gitu ya. Nah, dan orang dulu itu kan selalu gini. Kalau sudah menjelang maghrib, ayo anak-anak dibawa masuk semua ke dalam, ya kan. Nanti kalau telat bisa dibawa kolong wewe. Ya, Nah, kalau orang dulu kan gitu ya. Nah, ini ternyata kalau senja menjelang maghrib itu spektrum warna alamnya berwarna merah. Dan merah ini identik dengan warna jin dan setan. Nah, itu kenapa menjelang maghrib pintu rumah harus ditutup, ya kan? Kemudian makanan-makanan yang ada di meja juga harus ditutup. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya ternyata. Kalau dulu kan, orang dulu kan hanya sekedar ngomong ya, ngasih tahu gitu aja. Tapi mungkin penjelasannya nggak bisa ngejelasin gitu kan. Nah, di sini dijelaskan dan itu rinci ternyata, oh ada hadisnya, ya, gitu kan. Nah, penjelasannya hadis ternyata seperti ini. Kenapa Rasulullah itu memerintahkan seperti ini? Nah, nanti dijelaskan sangat rinci di sini. Iya, betul. Nah, termasuk misalnya
mengapa sih gerakan sholat itu sangat sehat gitu? Itu ada juga di sini. Ada juga nanti kita lanjutkan, Mbak Jamil. Nanti kita lanjutkan. Yang pasti untuk pendengar yang baru bergabung dan ingin memiliki buku ini, silakan Anda ketik nama Anda, spasi, alamat, spasi tunai atau angsuran, kemudian kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi ya, 0821 3908 7539. Anda bisa SMS atau WhatsApp atau telepon untuk mengetahui mengenai buku ini ya. Tapi jangan lama-lama teleponnya karena antri ya. Antri, kasihan yang antri. Kasihan yang antri. Oke, Mbak Jamila, nanti kita lanjut. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor. Resapkan, lapiskan Damdex, hebat mutunya, tahan di tes rendam dan bakar. Artinya, Damdex tahan pengaruh matahari dan hujan. Damdex, better, faster, stronger. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2490 halaman, hardcover berlapis UV, matte paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci dan setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, Hadis, Asbabul Nuzul, Asbabun Wurud, serta penjelasan sains. Bahasanya pun ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Kirim SMS atau WA dengan format nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set Rp3.150.000. Promo tunai diskon Rp450.000 menjadi Rp2.700.000. Promo angsuran bisa diangsur flat 8 kali masing-masing Rp394.000. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis yang masih kita bahas bersama Mbak Jamila. Dan tentu bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa mendapatkan informasi detail ya, dan juga cara pemesanan termasuk harganya. Saya ulangi untuk Anda, cara pemesanan gampang sekali. Anda cukup mengetik ya, menulis nama, spasi alamat, kemudian spasi tunai atau angsuran, karena bisa dengan dua cara, tunai dan angsuran. Lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, nama spasi alamat, spasi tunai, angsuran atau kirim ke 0821 3908 7539. Harga buku Rp3.200.000 yang terdiri dari 7 jilid ya. Betul ya, 7 jilid. Ada 31 bab dengan jumlah 2.940 halaman, totalnya sekitar 16 kilogram berat buku ini. Nah, khusus untuk 35 pemesan tunai selama talkshow ini berlangsung, Anda mendapatkan diskon Rp400.000. Ya, Rp400.000 dari harga Rp3.200.000, maka Anda cukup membayar Rp2.800.000. Masih ada bonus lain, ya, bonusnya Al-Quran, terjemahan per kata 2 bahasa. Indonesia dan Inggris, betul ya? Benar. Mbak Jamila ya? Iya. Itu, jadi ayo sekarang Anda bisa mulai pesan ke 0821 3908 7539. Bagaimana dengan yang angsuran? Angsuran harganya tetap normal ya, Rp3.200.000. Diangsur selama 8 kali flat, nggak ada bunga, nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada biaya pengiriman dan sebagainya. Rp400.000 ya, betul ya Mbak? Iya. Mbak Jamila? Rp400.000 yang dapat Anda angsur selama 8 kali. Nah itu
beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mbak Jamila, kita lanjut lagi nih, karena bahasannya ternyata banyak sekali mengenai kekayaan, kemudian bagaimana pembagian harta waris, bagaimana misalnya masalah-masalah keluarga, di situ juga bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang bukan nakal sih sebetulnya. Yang nggak ada anak nakal, nggak ada anak nakal, jadi minta perhatian lebih. Iya, ya. Nah itu gimana nih Mas, supaya anak-anak juga nurut dengan orang tuanya misalnya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau menginginkan anak-anak nurut atau enggak, itu balik lagi sih sebenarnya ke orang tua ya. Baik lagi ke orang tua, dan ini berhubungan juga dengan masalah kekayaan, masalah harta, masalah pendapatan yang kita dapetin, halal atau haram, itu tipis. Berpengaruh juga. Berpengaruh sekali. Itu tipis banget gitu ya. Kalau bisa katakan beti ya, beda tipis gitu kan antara halal dan haram itu sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali kadang-kadang orang tidak bisa membedakan ini halal apa haram ya sebenarnya. Nah itu berhubungan erat sekali gitu kan. Dan juga hal-hal sebenarnya anak nakal itu nggak ada, ya kan? Nggak ada sih sebenarnya anak. Ya itu tadi, anak-anak minta diperhatikan. Zaman sekarang anaknya disuruh belajar, mamanya nonton sinetron, bapaknya main game gitu kan. Nah ya kan. Terus yang saya ya. Nah, ini kan hal-hal di sini di buku ini nanti dijelaskan apa sih hak dan kewajiban seorang suami dan bapak, ya kan, dan apa kewajiban dan hak daripada seorang istri atau ibu, ya kan. Nah, ini nanti dijelaskan karena ibu itu kan madrasatul ula ya. Nah, sebenarnya bagaimana supaya mempunyai anak-anak yang soleh-soleha, nurut gitu ya. Nah, balik lagi, ya kan, dari awalnya sebenarnya ya, bagaimana memilih suami dan memilih istri itu balik lagi sebenarnya. Nah dari situ ya kan, dan ini nanti dijelaskan juga bagaimana sih sebenarnya peranan orang tua terhadap anak-anak. Kadang-kadang orang tua ini tidak paham anaknya sudah akil balik gitu kan. Dan jangan sampai ketika anak tanya tentang masalah akil balik ini, ya kan, itu masih dianggap tabu gitu kan. Ya kan, masih anak kecil masih tabu, nggak usah nanya-nanya begini, karena masih banyak orang tua yang belum memahami hal seperti ini. Ya kan. Nah, kadang anak-anak yang kalau dulu mungkin anak akil balik itu masih usia-usia menjelang SMP, SMA gitu. Kalau sekarang kan anak SD sudah akil balik gitu ya. Nah, ini kita harus memahami, kita harus tahu. Juga luar biasa banget sekarang ini, ya kan. Nah, jangan sampai ketika anak tanya kita nggak tahu. Apalagi jangan sampai kita ini menakut-nakutin anak, ya kan. Jangan ke situ, ada setan, ya kan. Tapi berikanlah. Itu ada dampak psikologis buat anak ya? Iya. Ya? Dan ini di buku ini ada di situ? Ada, karena ini berhubungan dengan tauhid. Nah, jadi nggak perlu nakut-nakutin anak, cukup katakan kita ini selalu ada dalam perlindungannya Allah, jadi nggak perlu takut. Nah, ya kan. Jangan adik kesana, nanti adik kalau kesana nanti ada setan. Nah, ini kan nakut-nakutin, ya kan. Nah, sama halnya usia remaja udah takut setan gitu ya. Udah takut malam gitu maksudnya. Takut gitu kan. Nah, tapi berikanlah pengajaran bahwa dimanapun adik berada, ya. Nah, Allah itu selalu menjaga kita. Allah selalu melihat kita. Nah, ketika kita menanamkan hal-hal seperti ini, sepele ya, sepele. Nah, tapi ini itu kan terekam di memorinya di memori sampai dia dewasa, ya kan. Ketika dia melihat hal-hal yang misalnya ada amplop cantik, gitu ya, atau di atas meja atau di bawah meja, ya, dia ingat, oh iya, Allah selalu melihat apa yang aku lakukan, meskipun aku sedang bersendirian. Nah, ini kan pelajaran-pelajaran tauhid yang istilahnya sangat dasar sekali ya. Benar. Tapi itu membuat fondasi anak kita, cara berpikirnya, ketauhidan ketuhanannya mulai terbangun. Dari mulai anak-anak. Gitu. Dan buku ini menjawab persoalan itu. Iya, jangan sampai kita ini ingin anak kita tahfidz Quran, tapi ibu bapaknya nggak mau belajar. Oke. Nah, buku ini ada di toko buku atau hanya pemesanan lewat SMS, WhatsApp atau apa? Buku ini dari penerbit, ya kan, kami dari penerbit langsung, ya kan, dan ini kami penjualannya dengan cara direct selling. Nah, jadi hanya pemesanan ya? Hanya melalui pemesanan ya, dan itu kenapa? Karena kalau misalnya mau ditaruh di toko buku, ini jadi mahal. Satu. Yang kedua, kita tidak tahu isinya bagaimana. Tapi kalau dengan direct selling kita bisa memberikan masukan, ya kan. Buku kontrol ini ya kualitas bukunya, jaminan ya. Kita berikan. Ini bukunya seperti ini, gitu. Jadi bukan hanya sekedar pas kok buku yang bujui, gitu ya. Nah, enggak. Ini kita berikan. Jadi kalau direct selling itu teman-teman biasanya memang bawa contoh buku, ditunjukkan bukunya, gitu ya. Dan kalau misalnya kita
sedang share di media sosial seperti ini pun kita juga menunjukkan ini Ya, wujud bukunya, wujud fisik bukunya bukunya seperti itu, ya. seperti ini. Gitu. Itu makanya tidak ada di toko buku ya. Iya, dan jadi kalau di toko buku kan juga nggak bisa diangsur ya. Iya betul. Nah sekarang cara memiliki ya, cara pemesan Iya. pembelian itu gimana Mbak? Mungkin bisa disampaikan lagi nih sebelum kita jeda nih Mbak Iya. Jamila. Jadi untuk memiliki buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini caranya cukup mudah sekali, cukup SMS, WhatsApp atau telepon ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang kembali ke nomor 0821 3908 7539. Cukup dengan ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Harga satu set buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini 7 jilid ya, isinya satu set ada 7 jilid, cukup sangat terjangkau, hanya 3.200.000 saja. Nah, ini lebih murah daripada harga gadget terbaru dengan fasilitas terbaru gitu ya. Dan untuk saat ini 35 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan diskon sebesar 400.000 menjadi 2.800.000 saja, plus akan mendapat tambahan bonus yaitu Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan untuk yang angsuran dari harga 3.200.000 tetap ya bisa diangsur flat maksimum 8 kali. Setiap bulannya hanya 400.000 saja. Ini kalau di breakdown setiap harinya hanya 13.000. Iya. Ya kan? Nah, dan untuk wilayah Jabodetabek, Bandung, kami berikan free ongkir untuk berat 16 kilo. Nah, di luar area ini ya kan ada sedikit tambahan ongkos kirim yang disesuaikan dengan area masing-masing. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara COD, ya kan, dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung, atau bisa juga ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka. Jadi untuk pemesanan cukup mudah sekali, cukup SMS, WhatsApp atau telepon ke nomor 0821 3908 7539. Oke, jadi saya ulangi lagi nih Mbak Jamila ya, karena kita waktunya sangat terbatas ya. Jadi mudah-mudahan Anda masih bisa mendapatkan yang 35 pemesan tunai ya. 35 pemesan tunai saat ini masih berlangsung talkshow-nya. Jadi Anda masih dapat pemesanan 35. Sudah, Anda cukup telepon atau SMS supaya dapat yang 35 itu ya. Jadi caranya gampang, Anda bisa mendapatkan, cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, cukup ketik nama, spasi alamat Anda, spasi tunai, angsuran, tunai atau angsuran, kirim ke 0821 3908 7539. Anda juga bisa telepon ya, telepon untuk tanya-tanya, tapi jangan lama-lama karena antri ya, ya karena perlu konfirmasi juga untuk yang pemesanan. Jadi 35 pemesan tunai pertama ini akan mendapatkan diskon Rp400.000. Dari 3.200.000 Anda cukup membayar Rp2.800.000. Ya, masih ada bonus lagi. Bonusnya adalah Al-Quran terjemahan perkata bahasa ya, perbahasa juga perkata dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ada garansi juga kalau nanti misalnya 5-10 ya, itu bisa langsung diganti yang baru ya, tapi itu jarang terjadi ya, belum pernah terjadi ya, tapi itu sudah ada garansi lah paling tidak. Kami berikan garansi. Ada beri garansi. Kemudian ya bukunya bagus sekali dan ini menjawab persoalan keseharian kita. Benar. Gitu ya. Itu beberapa yang bisa Anda dapatkan. Oh iya, yang angsuran harganya normal Rp3.200.000, flat angsuran 8 kali sebanyak Rp400.000. Singkat saja Mbak Jamila, silakan. Buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka dengan tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema, di mana penyusunannya ini di mana ayat-ayat Al-Quran akan dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtemanya, kemudian dilengkapi dengan asbabun nuzul
asbabul furud dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtemanya. Ya. Jadi segera miliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, jangan sampai menjadi pemesan yang ke-36. Baik Mbak Jamila, terima Ya, kasih, sukses ya sama-sama. untuk bukunya, dan masyarakat bisa 0821, saya langsung sebutkan satu kali lagi, 0821 3908 7539. Silakan Anda bisa hubungi, telepon, SMS atau WA di nomor tersebut. Mbak Jamila, terima kasih sudah bersama Sama-sama, kami. Saya Mas selalu Mbak Irion. Jamila. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.